Apa kabar anak-anak semua? Pada video kali ini Bapak akan membahas tentang pembelajaran matematika di kelas 4. Tentunya dengan video ini semoga anak-anak bisa terbantu dalam pembelajaran di rumah. Baik, langsung saja. Pada matematika kelas 4 di pembelajaran 1 kita akan membahas tentang pecahan. Nah, pecahan itu berasal dari sebuah kata yaitu pecah. Nah, tentu saja kata pecah ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banyak sekali benda-benda di sekeliling kita yang mudah sekali pecah. Contohnya yaitu kaca. Kemudian ada juga benda yang sering kita dengar pecah yaitu ada piring, kemudian juga gelas, dan tentu saja banyak sekali benda-benda lainnya yang sering kita dengar terkait dengan kata pecah. Nah, pada pembahasan kali ini, apa hubungan antara barang-barang tersebut dengan materi yang kita akan pelajari pada pertemuan atau pada video kali ini? Baiklah, sekarang Bapak bahas. Yang pertama, Bapak mempunyai gambar sebuah persegi panjang yang tadi sama seperti bentuk dari kaca atau cermin tadi. Seandainya kaca itu pecah, seandainya jatuh pecah, dari awalnya kaca itu hanya terdiri dari satu bagian, sekarang ketika dia pecah menjadi banyak bagian. Coba kita hitung sekarang berapa bagian yang terbentuk dari kaca yang pecah tadi. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah bagian-bagian kaca yang pecah tadi, dan bahkan bisa saja lebih banyak lagi. Dari awalnya dari satu bagian menjadi 8 bagian atau lebih. Nah, pada pelajaran kali ini, apabila salah satu pecahan kaca ini hilang, sekarang dari 8 bagian, berapa bagian yang hilang dari pecahan kaca tersebut? Tentu saja bagian yang hilang adalah satu bagian. Maka ditulis dalam matematika dalam pecahan yaitu 1 dari 8 bagian, atau tulis 1/8. Kemudian apabila salah satu bagian kaca yang pecah tersebut hilang kembali, jadi total berapa bagian yang sudah hilang? Iya, tentu saja adalah bagian yang hilang 2 dari 8 bagian, atau ditulis 2/8. Kemudian kembali, apabila ada salah satu bagian kaca yang hilang, jadi total berapa bagian yang sudah hilang? Ya, tentu saja bagian yang hilang adalah 3 dari 8 bagian. Nah, penulisannya 3/8. Nah, sekarang Bapak kasih contoh lagi satu. Misalnya, dalam sebuah pesta ulang tahun pasti ada di sana kue. Kue itu kadang berbentuk persegi panjang atau persegi, ada juga lingkaran dan bentuk lainnya. Nah, sekarang Bapak mempunyai sebuah lingkaran yang kita anggap ini adalah sebuah kue ulang tahun. Apabila setelah melakukan tiup lilin, tentu saja kita akan berada pada acara
pemotongan kue. Nah, di dalam gambar ini Bapak bagi kue tersebut menjadi 4 bagian. Coba kita hitung sama-sama. Ini 1, 2, 3, dan 4. Ini dia, menjadi 4 bagian. Dari awalnya 1 bagian, kita potong-potong kue tersebut menjadi 4 bagian. Nah, apabila ada salah satu bagian yang kita makan, atau teman kalian makan, atau entah siapa, atau keluarga kita yang mengambil satu bagian ini untuk dimakan, berapa bagian yang hilang dari kue tersebut? Ya, tentu saja, yaitu bagian yang hilang atau bagian yang dimakan adalah 1 dari 4 bagian, atau ditulis 1/4. Kemudian, apabila salah satu bagian kembali dimakan atau diambil, jadi berapa bagian yang sudah hilang atau dimakan? Yaitu 2 dari 4 bagian, atau ditulis 2/4. Nah, itu dia materi tentang pecahan, tentang bagaimana mengenal pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah mengerti? Tentu saja, semoga kalian mengerti dengan pembahasan Bapak pada pengenalan pecahan ini. Kita lanjut ke jenis-jenis pecahan. Pecahan tersebut ada namanya pecahan biasa, kemudian ada namanya pecahan campuran, dan ada namanya pecahan desimal. Nah, bagaimana bentuk dari masing-masing pecahan ini? Pertama kita bahas. Yang pertama pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu contohnya seperti ini. 2/3. Sama seperti contoh yang tadi. Pecahan biasa itu terdiri dari 2 angka. Angka di atas dan juga ada di bawah. Nah, yang di atas ini, 2 ini disebut dengan pembilang. Kemudian yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, itulah contoh pecahan biasa. Pak contohkan lagi, misalnya 3/5. Nah, 3/5 ini yang di atas ini disebut pembilang. Yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, itulah contoh dari pecahan biasa. Bagaimana? Tentu kalian bisa nanti membuat contoh pecahan biasa yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari 3 angka. Misalnya Pak contohkan. 2/3/5. Nah, itu dia bentuk dari pecahan campuran. Ada angka di depan yang disebut dengan bilangan asli. Ada angka yang di atas disebut dengan pembilang. Dan ada juga yang di bawah disebut dengan penyebut. Hampir sama dengan pecahan biasa, cuma ditambah dengan 1 angka di depan. Contoh yang lain lagi, misalnya 5/6/8 itu contohnya. Nah, ada angka di depan yang disebut dengan bilangan asli, ada angka di atas disebut dengan pembilang, dan ada angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, itu dia contoh dari pecahan campuran. Lanjut kita ke pecahan desimal. Desimal contohnya seperti ini, 2,5. Ini dia contoh dari pecahan desimal, ada tanda koma. Dibaca 2,5. Ini gampang. Kemudian ada lagi misalnya 3,7. Nah, itu dia contoh dari pecahan desimal, ada tanda koma, 3,7. Bagaimana?
Apa kalian sudah bisa membuat di rumah? Nah, itu dia contoh-contoh dari masing-masing pecahan tersebut. Nah, semoga video ini bisa membantu anak-anak di rumah dalam belajar, terutama dalam pelajaran PJJ, pelajaran dari jarak jauh. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua.